Terungkapnya rahasia monyet. Di masa pandemi ini, banyak makhluk hidup mengalami dampak yang sangat tidak baik. Misalnya, tidak boleh pergi-pergi untuk liburan, bertamasya ke pantai, ke kebun binatang. Padahal di kebun binatang itu banyak hewan-hewan yang menunggu kedatangan para wisata untuk memberi makan, untuk bercanda, dan melihat hewan-hewan yang pandai berkomunikasi pada para wisata. Jadi, hewan-hewan merasa kesepian karena pada saat pandemi, kebun binatang yang ditinggali ditutup dan para wisatawan tidak boleh berkunjung. Keadaan ini dirasakan oleh si monyet, rusa, dan gajah. Di suatu pagi, monyet, rusa, dan gajah sedang mandi di kolam. Tampaknya mereka sedang berebut air bersih. Tiba-tiba datanglah seekor burung beo dan berkata, Hai, kalian itu sedang apa sih? Dari kejauhan, sepertinya aku mendengar keributan. Lalu monyet menjawab, Ini loh, aku sedang enak-enak berendam. Tiba-tiba si gajah datang dan menceburkan diri dan ikut mandi di kolam ini. Airnya kan jadi keruh dan menjadi sedikit. Rusa pun menyahut, Iya loh, aku sebenarnya juga mau mandi, tetapi malah airnya sudah keruh dan tinggal sedikit. Gimana dong ini? Aku belum mandi. Beo pun mencoba menengahi. Sudah, ada hal yang lebih penting dari berebut air. Aku saja tidak pernah mandi juga tidak apa-apa. Yang penting kita bisa makan dan menjadi sehat supaya tidak terjangkit virus corona yang sedang mewabah saat ini. Lah, memang kalian punya cadangan makanan? Lalu mereka kompak menjawab, Tidak, padahal kami kelaparan semua. Dari kemarin kami belum makan. Beo mengerutkan dahi dan terheran-heran karena ia merasa bahwa semua penghuni kebun binatang sudah diberi jatah makanan seperti biasanya. Beo kemudian bertanya, Lah, memang kalian dari kemarin belum mendapat jatah makanan? Rusa menjawab, Belum, Beo. Kami hanya mendapatkan jatah makan di pagi hari dan sore hari. Kami harus berpuasa menunggu pagi hari. Gajah menyahut, Iya, perutku sampai berbunyi keroncongan seperti suara kendang. Jawab Beo, Oke, baiklah. Aku akan membantu kalian mendapatkan jatah makanan di sore hari ini ya. Beo pun meninggalkan mereka dan diam-diam menyelidiki kejadian tersebut. Dalam perjalanannya, Beo masih merasa keheranan mendengar cerita dari teman-temannya bahwa tidak mendapatkan jatah makan di sore hari. Dan yang lebih membuatnya heran, si monyet tidak menjawab dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Setelah beberapa saat berpikir, Beo memutar arah terbangnya dan kembali lagi menyelinap ke rumah monyet. Sayup terdengar monyet seperti berbicara sendiri. Sepertinya aku harus lebih waspada dan hati-hati terhadap Beo, karena dia bisa membongkar apa yang sudah aku lakukan beberapa hari ini. Sontak
Beo terkejut mendengar ucapan monyet. Namun Beo tidak langsung menuduh si monyet. Dia bertengger sambil beristirahat di dahan pohon yang tersembunyi sambil mengamati gerak-gerik monyet. Tibalah waktunya para petugas membagikan makanan kepada para penghuni kebun binatang. Dari kejauhan, Beo melihat petugas yang membagikan makanan kepada monyet. Beo mendengar monyet berbicara kepada petugas. Terima kasih ya Pak, sudah memberi jatah makanan untukku. Dan sebagai tanda terima kasihku, aku mau membantu Bapak untuk membagikan makanan kepada teman-teman sebelahku, yaitu gajah dan rusa. Kan Bapak sudah capek, sudah berkeliling membagikan makanan kepada seluruh binatang yang ada di kebun binatang ini, kata monyet. Wah, kamu baik sekali monyet, sudah mau membantuku membagikan makanan ini, kata Pak Petugas. Beo bergumam dalam hati. Wah, ternyata dugaanku salah. Monyet itu ternyata baik sekali karena mau membantu membagikan makanan ke teman-temannya. Sesaat kemudian, Beo kembali terkejut karena melihat monyet membawa semua makanan itu ke dalam kandangnya. Sambil masuk ke dalam kandang, monyet bergumam lirih. Asik, asik, yes. Aku mendapat jatah makanan berlebih lagi. Anggap saja gajah dan rusa sedang tidur, jadi aku tidak perlu membagikannya kepada mereka. Setelah melihat itu semua, Beo merekamnya dalam ingatannya. Lalu dia terbang pulang ke kandangnya untuk menyusun strategi guna menjebak si monyet. Keesokan harinya, sebelum monyet bangun, Beo datang ke rumah rusa dan gajah untuk menceritakan semua yang sudah Beo dengar dan lihat. Rusa dan gajah merasa sangat kaget karena tidak menyangka monyet tega sekali melakukan hal itu kepada mereka. Monyet membiarkan teman-temannya kelaparan, sedangkan dia sendiri berlimpah jatah makanan. Lalu Beo mengajak mereka untuk menyusun strategi untuk menjebak si monyet. Setelah pembicaraan itu selesai, mereka beraktivitas seperti biasa. Beo berjanji akan datang sebelum pembagian jatah makanan pada sore hari. Waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Petugas mulai berkeliling untuk membagikan makanan. Seperti biasa, monyet selalu menawarkan kepada petugas untuk membantunya memberi jatah makan kepada rusa dan gajah. Diam-diam, Beo berkumpul bersama dengan rusa dan gajah dan melihat kelicikan monyet. Dengan mengendap-endap, mereka bertiga berjalan menuju ke kandang monyet. Kemudian, mereka menangkap basah monyet sedang memakan dengan lahap jatah makanan rusa dan gajah. Mereka menyalahkan monyet karena sudah mengambil jatah milik rusa dan gajah. Monyet mencoba membela diri dengan berkata, Tidak, ini makananku, bukan makananmu. Ini adalah jatah makanku yang diberikan oleh petugas. Beo menyaut, Sudahlah monyet, aku itu sudah tahu semuanya. Jangan membela diri lagi. Sejak kemarin, aku sudah mengintaimu
dan aku mendengarkan semua yang kamu ucapkan dan kamu lakukan. Monyet menjawab dengan kesal. Sudah kubilang, ini adalah makananku. Rusa dan gajah dengan kompak berkata, Sudahlah monyet, kamu mengaku saja. Kami juga sudah melihatnya sendiri. Kamu makan jatah makanan kami. Tega sekali kamu melakukan itu kepada kami. Padahal kami tidak pernah berbuat jahat kepadamu. Beo membuka kotak di sudut kandangnya dan dia menemukan banyak makanan di situ. Lalu rusa dan gajah berteriak, Mau beralasan apa lagi kamu monyet? Monyet juga ikut berteriak. Ya, memang aku melakukan itu karena aku ingin membalas perbuatan kalian. Perbuatan yang mana monyet? Kata gajah. Kemarin itu kamu menghabiskan air saat aku berendam dan membuat kolam menjadi keruh. Kata monyet. Lalu rusa bertanya, Lalu apa salahku monyet? Kok kamu memakan makananku juga? Monyet menjawab, Kamu itu loh selalu membela gajah. Beo berkata, Ya sudah, sekarang semua sudah tahu duduk permasalahannya kan? Hanya kesalahpahaman di antara kalian. Padahal sebenarnya kalian itu saling membutuhkan dan harus kompak. Apalagi kalian tinggal berdekatan. Jadi, jika ada salah satu yang kesusahan, yang terdekatlah yang membantu. Kalau kalian saling bermusuhan, tidak akan ada yang membantu jika suatu saat salah satu di antara kalian ada yang kesusahan. Nah, masalah ini hanya karena makanan. Padahal untuk saat-saat ini kita harus bersyukur loh, karena kita masih bisa makan. Walaupun tidak ada pengunjung yang datang karena wabah pandemi virus corona ini. Yuk, sekarang kita saling bermaaf-maafan ya, dan hidup rukun berdampingan sebagai saudara. Setuju? Monyet, rusa, dan gajah serempak menjawab, Setuju. Maaf ya, aku minta maaf pada rusa dan juga gajah. Iya, sama-sama monyet. Aku juga minta maaf karena kemarin aku sudah mengganggu kamu. Lalu mereka akan berpelukan. Tetapi Beo langsung berteriak, Eits, jangan. Kita tidak boleh berpelukan. Harus jaga jarak karena ada virus corona di sekitar kita. Setelah mereka saling bermaaf-maafan, mereka sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi. Dan mereka pun juga berjanji akan selalu hidup rukun dan berdampingan satu sama lain. Ya, pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh serakah. Kita harus mau berbagi dengan sesama. Sebagai makhluk Tuhan, kita tidak boleh membalas dendam, tetapi harus saling memaafkan dan hidup rukun dengan sesama. Salam dari kami, guru kelas 1 SD Marsudirini, Surakarta.